Halo guys, selamat pagi. Hari ini aku masih di Manila, Filipina, dan rencananya di siang hari ini ya, pagi hari menjelang siang hari kita mau ke Fort Santiago. Nah, aku juga nggak tahu karena baru pertama kali juga ke Manila. Jadi kita nanti akan menyusuri tempat itu, terus dilanjut ke daerah pecinannya Manila. Oke guys, ikuti terus perjalanan aku selama di Filipina. Di saat Indonesia tengah dilanda musim hujan yang cukup lebat di Manila, Filipina, ini cuacanya cerah banget di hari ini. Dan ini bener-bener kayaknya di luar sana tuh panas banget. Tapi berhubung kita mau ke salah satu benteng yaitu Fort Santiago, mudah-mudahan nanti juga nggak hujan, jadi tetap cerah biar nanti kita bisa dapat gambar yang lebih baik. Aku siap-siap untuk on the way ke Fort Santiago karena berhubung hari ini adalah hari kedua di kota Manila dan merupakan hari terakhir juga di kota Manila karena nanti sekitar jam 3 sore kita udah harus on the way ke Bandara Internasional Ninoy Aquino untuk terbang ke Boracay. Dan hari ini dari pagi sampai dengan jam 3 sore kita punya waktu untuk explore kota Manila. Selain dari Fort Santiago, nanti mungkin ada satu tempat lagi yang akan aku singgahi. Mungkin teman-teman Indonesia ada yang bertanya-tanya selama berada di kota Manila, ini bepergian dan explore di setiap tempat itu menggunakan kendaraan apa dan transportasi apa. Nah, ini AA spill. Selain jalan kaki, setiap kali keluar negeri itu pasti AA lebih banyak jalan kaki karena selain explore kita juga bisa mempelajari kultur budaya dari setiap negara. Nah, selain itu di Manila ini juga ada banyak transportasi yang bisa teman-teman gunakan. Kalau jaraknya jauh, ini kita menggunakan taksi online kayak Grab itu juga ada di kota Manila. Nah, selain itu teman-teman Indonesia juga bisa menggunakan taksi offline. Ada juga di sini Jeepney yang kemarin juga sempat aku explore juga mengenai Jeepney dan ada satu lagi transportasi yang bisa teman-teman gunakan selama berada di kota Manila yaitu Bentor. Nah, saya belum tahu nih namanya apa, tapi kalau dari bentuknya ini kalau di Indonesia biasanya disebutnya Bentor karena becak motor. Nah, selain itu juga teman-teman bisa menggunakan kereta metro yang ada di Manila. Nah, kalau itu mungkin harus kita tahu jalur-jalurnya dan juga rute-rutenya. Makanya daripada bingung, lebih baik teman-teman Indonesia menggunakan taksi online karena harganya juga nggak terlalu jauh dengan di Jakarta. Jadi untuk mempersingkat waktu dan biar kita nggak nyasar-nyasar, langsung ke tujuan. Jadi aku menggunakan taksi online atau Grab. Tapi kalau kita explore di sekitaran penginapan itu biasanya kalau AA lebih baik jalan kaki kalau masih berada di lokasi sekitaran penginapan.
Sekarang AA sudah sampai di Fort Santiago dan ini tuh sebenarnya lokasinya sangat berdekatan dengan Intramuros dan Rizal Park. Berhubung kemarin udah cukup lelah dan mungkin kurang istirahat, jadi aku putuskan untuk balik ke penginapan untuk istirahat dan kembali ke Fort Santiago di hari ini. Oke guys, kita udah masuk Fort Santiago. Ini tadi tiket masuknya itu reguler, satu orang tuh 75 peso. Kalau dirupiahin mungkin sekitar 22.000. Sama lah kayak tempat wisata nasional di Indonesia, mungkin kurang lebih sama lah ya, 22 sampai 25.000. Guys, kita udah sampai, kita mau explore Fort Santiago. Jadi Fort Santiago ini sebenarnya adalah sebuah situs bersejarah yang terletak di Intramuros, jadi masih di kawasan Intramuros, Manila, Filipina. Di tempat ini terdapat ruang bawah tanah yang berfungsi sebagai penjara pada masa kolonial Spanyol. Jadi untuk Fort Santiago ini adalah bekas peninggalan pemerintahan kolonial Spanyol di Filipina. Jadi guys, sebenarnya kemarin tuh mau kesini ke Fort Santiago. Posisinya kemarin tuh kita di Intramuros. Nah cuman mungkin karena salah ngambil map, jadi bingung. Padahal lokasinya itu tepat banget di depan. Jadi tinggal nyebrang doang sebenarnya. Ya udahlah, karena kemarin udah lelah banget, udah capek banget, akhirnya kita memutuskan untuk balik. Dan hari ini kita udah sampai di Fort Santiago. Dikutip dari Wikipedia Indonesia, Fort Santiago ini merupakan salah satu situs bersejarah paling ikonik di Manila, Filipina, terletak di dalam kota bertembok Intramuros, Manila. Benteng ini bukan sekedar struktur pertahanan, melainkan saksi bisu perjalanan sejarah Filipina dari era kolonial hingga kemerdekaan. Hari ini jauh lebih ramai daripada kemarin, dan ini di Fort Santiago ini lebih banyak turis asing, banyak bule-bule yang datang ke Fort Santiago dibandingkan dengan kawasan di Manila yang lainnya. Dan untuk teman-teman Indonesia yang ingin berkunjung ke Fort Santiago ini bisa langsung datang di kawasan Intramuros Manila. Dan untuk jam bukanya ini dari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Nah, untuk waktu yang tepat saat teman-teman berkunjung ke Fort Santiago ini bisa dilakukan di sore hari, karena bisa langsung lihat sunset di sore hari. Baru saja aku melewati pintu gerbang yang paling ikonik di Fort Santiago, yaitu gerbang utama yang megah menampilkan relief kayu Santiago Matamoros, pelindung Spanyol. Gerbang ini merupakan salah satu objek foto paling populer di Manila. Selain itu, di Fort Santiago ini teman-teman juga bisa berkunjung ke Kuil Rizal, sebuah museum yang didedikasikan untuk pahlawan nasional Filipina. Lalu ada ruang bawah tanah dan Baluarte de Santa Barbara. This area is an extension to the garden of they also put Ini lah,
We're celebrating this, Di sebelah kiri aku ini ada Kuil Rizal, sebuah museum yang didedikasikan untuk pahlawan nasional Filipina yaitu Dr. Jos Rizal. Di sinilah ia dipenjara sebelum dieksekusi pada tahun 1896. Nah, jadi teman-teman Indonesia bisa juga ke Kuil Rizal, tapi kita nanti untuk ke Kuil Rizal itu di akhir, jadi nanti sebelum pulang kita masuk juga ke Kuil Rizal. Nah, tapi sebelum ke Kuil Rizal ini rencananya aku mau ke ruang bawah tanah, yaitu sebuah ruangan yang dulu dijadikan sebuah penjara yang sangat mengerikan di Fort Santiago ini. Nah, nanti kita akan masuk ke dalam dan melihat apa aja isinya dan bentuk dari ruang bawah tanah ini. Nah, teman-teman Indonesia, ini di depan sana itu sudah ada, namanya adalah Baluarte de Santa Barbara. Jadi Baluarte de Santa Barbara ini merupakan titik pertahanan tertinggi di benteng yang menghadap ke Sungai Pasig, memberikan pandangan strategis untuk menjaga muara sungai. Nah, ini dia pintu masuknya. Jadi kalau teman-teman Indonesia mau lihat Baluarte de Santa Barbara, teman-teman bisa langsung masuk ke sini untuk melihat titik pertahanan tertinggi di Fort Santiago. it was built by the Spaniards as the storage Exit is there. Okay, just Guys, kita udah sampai di The Dungeons Fort Santiago atau ruang bawah tanah, ruangan yang gelap yang dulunya digunakan sebagai gudang mesiu, namun kemudian berubah menjadi penjara yang sangat mengerikan selama Perang Dunia II. Ribuan orang tewas di dalam ruang bawah tanah ini dan aku mau coba masuk ke dalam sana ya teman-teman. Guys, jadi untuk bisa masuk ke dalam ini kita harus jongkok terlebih dahulu. Ini tuh bener-bener kecil banget pintu masuknya dan kita harus jongkok untuk bisa masuk ke dalam. Cukup lumayan pengap karena kita hanya setengah badan untuk bisa masuk ke dalam. Dan ternyata pas sudah di dalam ini kita udah bisa berdiri di salah satu ruangan. Jadi untuk satu ruangan ini menuju ke ruangan yang lainnya itu kita tetap harus nunduk dan jongkok untuk bisa sampai ke ruangan yang berikutnya dan selanjutnya. Di dalam sini, di ruangan bawah tanah ini, kita bisa melihat bagaimana perjuangan para rakyat dan juga pahlawan dari Filipina untuk kemerdekaan Filipina. Ini dia. Aku nggak sanggup sih sebenarnya untuk melihat foto-fotonya. Dan ini tuh cukup sangat mengerikan karena dari informasi berbagai media itu bahwasanya ribuan orang itu meninggal di lorong bawah tanah ini. Ini dia. Nah, ini dia. Jadi banyak banget bom-bom yang terjadi di kota Manila, terutama di area sekitar Fort Santiago. Nah, teman-teman Indonesia, kita langsung aja keluar karena aku udah mulai agak sedikit pengap. Dan ini karena ruangannya terlalu sempit untuk bisa terhubung ke satu ruangan ke ruangan berikutnya. Jadi ini aku memutuskan untuk langsung naik ke atas dari dua ruangan yang selanjutnya. Dan ini kita udah sampai di atas dan langsung disambut oleh Sungai Pasig yang tepat berada di depan Fort Santiago. Wah, bagus banget ya. Kalau untuk saat ini Fort Santiago ini langsung menghadap ke area apartemen, gedung-gedung, dan ini depannya langsung adalah Sungai Pasig yang membelah kota Manila menjadi dua bagian. Jadi kalau di Jakarta ada Sungai Ciliwung, di Bangkok ada Chao Phraya. Nah, di Manila ini ada Sungai Pasig yang saat ini bisa dijadikan juga sebagai transportasi wisata dan juga berbagai macam komoditi yang lewat di Sungai Pasig ini. Jadi teman-teman Indonesia bisa juga melihat area perkotaan di sini.
Setelah tadi kita udah masuk di ruang bawah tanah dan keluar dari ruang bawah tanah dan menghadap langsung ke Sungai Pasig, sekarang aku mau mengeksplor bagian lain dari Fort Santiago. Nah ini tuh luas banget teman-teman dan gede banget tempatnya. Jadi memang kita butuh waktu mungkin sekitar 2 jam sampai 3 jam untuk bisa eksplor keliling seluruh kawasan dari Fort Santiago ini. Oke guys, banyak banget nih tempatnya, tempat-tempat bersejarah di Filipina. Kita mau masuk ke dalam. Ini masih bagian dari Fort Santiago, guys. Ternyata Sungai Pasig ini juga banyak banget kapal-kapal tongkang lalu lalang seperti ini. Bisa teman-teman Indonesia lihat. Jadi selain sebagai kehidupan di kota Manila, Sungai Pasig juga bisa dijadikan transportasi, juga menjadi daya tarik dari kota Manila sebagai tempat untuk berwisata, dan ini juga kapal-kapal tongkang lalu lalang di Sungai Pasig ini. Nah, teman-teman Indonesia, sekarang kita ke sejarah yang sebelumnya, sebelum terjadinya Fort Santiago. Jadi awal mulanya lokasi ini merupakan situs pertahanan milik Raja Sulaiman, seorang penguasa muslim di Manila kuno setelah penaklukan Spanyol. Jadi ini dulu sempat menjadi situs pertahanan dari miliknya Raja Sulaiman. Gubernur Jenderal Miguel Lopez de Legazpi membangun benteng ini pada tahun 1571. Struktur awal yang hanya terbuat dari kayu log dan tanah kemudian diperkuat menjadi bangunan batu yang kokoh. Sekarang AA sudah berada di Raja Sulaiman Theater atau biasa disebut Dulaang Raha Sulaiman, salah satu situs budaya paling ikonik di Manila, Filipina, terletak di dalam reruntuhan Fort Santiago Intramuros. Teater terbuka ini menjadi simbol bertemunya sejarah kolonial yang kelam dengan kebangkitan seni pertunjukan modern di Filipina. Nah, sebelum menjadi teater, area ini merupakan barak infanteri Spanyol yang dibangun pada abad ke-18. Pada masa kolonial, bangunan aslinya digunakan sebagai tempat tinggal tentara Spanyol dan kemudian tentara Amerika. Berkaitan dengan Jos Rizal, di salah satu ujung komplek barak ini terdapat sel tempat pahlawan nasional Filipina, yaitu Dr. Jos Rizal. Terakhir kita akan masuk ke Kuil Rizal. Ini adalah salah satu museum yang dibangun untuk dedikasi pahlawan nasional dari Filipina, yaitu Dr. Jos Rizal. Disinilah ia dipenjara sebelum dieksekusi pada tahun 1896. Tapi teman-teman Indonesia, di Kuil Jos Rizal ini, teman-teman Indonesia tidak boleh mengambil gambar. Jadi teman-teman Indonesia boleh masuk ke dalam untuk melihat semua koleksi museumnya dan mempelajarinya, tapi teman-teman Indonesia tidak boleh
merekam, memfoto, dan mendokumentasikan di area museum. Tapi kalau untuk di luar seperti ini diperbolehkan. Akhirnya setelah kita mengeksplor kawasan Fort Santiago, di dalamnya juga terdapat banyak tempat-tempat bersejarah dari masa ke masa. Kita mempelajari, kita juga melihat sejarah Filipina, Manila. Nah, buat teman-teman Indonesia yang pengen datang ke Fort Santiago, ini lokasinya masih di dalam kawasan wisata Kota Intramuros. Nah, untuk jam bukanya dari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Terima kasih untuk teman-teman Indonesia yang sudah nemenin AA hari ini untuk jalan-jalan dan explore di Fort Santiago. Jangan lupa like dan komen.